Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja berada, belakangan ini kita sering mendengar berita memilukan, yaitu kasus-kasus pelecehan bahkan pencabulan terhadap santri di lingkungan pesantren. Ini bukan hanya mencoreng nama lembaga pendidikan Islam, tapi juga menyayat hati kita sebagai umat. Maka hari ini kita akan bahas bagaimana solusinya agar pesantren itu benar-benar menjadi tempat suci untuk menuntut ilmu, bukan tempat trauma dan bukan tempat luka. Sahabat di mana saja berada, pertama-tama kita harus jujur bahwa pesantren itu bukan zona bebas dari pengawasan hukum. Jangan sampai karena lembaga ini berbasis agama, lantas kemudian pelaku merasa aman. Justru karena pesantren ini adalah tempat suci, maka tanggung jawab moral dan hukumnya lebih tinggi. Kita butuh sistem pengawasan yang terbuka, bukan hanya internal, tapi juga eksternal. Ada audit, ada evaluasi, bahkan pengawasan dari Lembaga Perlindungan Anak atau Kementerian Agama. Kalau memang ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Agama tidak bisa dipakai untuk menutupi kebejatan. Sahabat di mana saja berada, banyak kasus terjadi karena tidak adanya proses seleksi dan pembinaan yang ketat terhadap para ustadz, terhadap guru, atau terhadap pengurus. Setiap calon pengasuh itu harus melalui screening latar belakangnya. Bukan cuma soal ilmu agama, tapi juga mentalnya, psikologinya, dan rekam jejak moralnya. Dan pembinaan itu tidak berhenti setelah diterima. Harus ada pelatihan berkala tentang etika mengajar, perlindungan anak, dan bahaya kekuasaan spiritual yang disalahgunakan. Sahabat di mana saja Anda berada, santri itu adalah anak-anak yang harus dilindungi. Maka pesantren harus menyediakan saluran aduan yang aman, rahasia, dan terpercaya bagi santri. Bukan malah kemudian ditakut-takuti, atau kemudian dianggap durhaka kalau berani lapor. Ya. Jadi bisa dibentuk tim perlindungan santri yang terdiri dari orang tua santri, tokoh masyarakat, dan lembaga independen. Dengan begitu santri tahu ada yang akan membela mereka jika ada yang tidak beres. Kemudian berikutnya, orang tua jangan terlalu percaya 100%, lalu kemudian lepas tangan. Pantau anak kita, komunikasi rutin, tanya hal-hal yang sensitif dengan lembut. Jangan sampai anak kita takut bicara karena merasa tidak dipercaya. Masyarakat pun punya peran. Jangan diam kalau tahu ada indikasi. Tegur, lapor, lindungi. Kalau kita semua saling awasi, saling jaga, insya Allah kasus ini bisa dicegah sejak awal. Sahabat di mana saja berada, pesantren itu bukan sekedar tempat belajar kitab, tapi tempat pembinaan akhlak. Kalau pengasuhnya, kalau pimpinannya bejat, bagaimana kita bisa membina akhlak? Maka kita perlu kembali ke niat suci, mencetak manusia yang takut kepada Allah, takut berbuat dosa meskipun tidak terlihat manusia.
pesantren harus menjadi tempat yang penuh cahaya, bukan tempat yang gelap karena ditutup-tutupi. Karena itu para sahabat, mari kita jaga pesantren, jaga santri, jangan diam. Karena ketika kita membiarkan keburukan berakar, kita sedang menghancurkan masa depan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pesantren-pesantren kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.